Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari lebih dulu satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami. Engkau sungguh luar biasa mencintai dan mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kami rasakan begitu indahnya pemberian dan sukacita melalui napas kehidupan yang Kau berikan. Kiranya boleh kami pakai untuk melakukan segala yang baik yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau, bersabdalah Engkau, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian buat kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Keluaran 24 ayat 4. Demikian dikatakan, lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Allah selalu menolong dan memimpin mereka untuk hidup di dalam kebenaran. Bukan hanya memimpin dan menolong dalam kebenaran, tetapi mencukupkan segala kebutuhan dan kehidupan mereka. Ketika mereka sampai di Gunung Sinai, mereka berhenti untuk sementara waktu yang cukup lama di sana, dan mereka mau diberi firman Allah oleh Allah kepada Musa. Allah berfirman kepada Musa untuk pergi menghadap Allah di Gunung Sinai bersama Harun, Nadab dan Abihu, dan juga 70 orang dari para tua-tua Israel ikut diajak serta, tapi mereka hanya dari kejauhan. Hanya Musa yang dilayakkan untuk naik dan mendekat. Dan Tuhan memberikan Musa firman-Nya yang berisi peraturan dan aturan tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai bangsa Allah dan selaku bangsa pilihan Tuhan. Allah menginginkan bangsa Israel atau bangsanya Tuhan harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka adalah bangsa yang dikuduskan dan bangsa yang dikhususkan untuk melakukan perintah Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa disampaikan kepada bangsa Israel. Musa menuliskan perintah-perintah Allah kepada mereka, dan perintah itu digenerasikan kepada generasi mereka berikutnya. Dengan demikian firman itu menjadi patron hidup mereka, dan mereka hidup sesuai dengan perintah yang telah dikatakan oleh Allah kepada mereka, yang telah dituliskan Musa kepada mereka. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak tahu firman Tuhan, untuk tidak tahu aturan, karena sudah dituliskan Musa kepada mereka dan sudah diberikan kepada mereka. Sebagai respon mereka, Israel berjanji untuk melakukan segala firman Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, tetapi mereka harus buktikan lewat aksi nyata. Inilah yang membedakan mereka dengan bangsa lain. Bangsa Israel merespon firman Tuhan itu dengan janji melakukan di dalam kehidupannya. Sebagai bukti perjanjian, Musa membangun mezbah dengan 12 tugu, sejumlah marga bangsa Israel. Firman Tuhan sudah kita terima sampai sekarang dalam berbagai bentuk dan berbagai tulisan, di dalam buku, di dalam digital, dan di dalam berbagai hal. Setiap pagi, setiap siang, dan mungkin juga setiap malam kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar didengar firman Tuhan itu, tetapi harus direspon dengan sebuah aksi nyata yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melakukan firman Allah, maka kita tampak berbeda dengan orang lain. Keunggulan anak-anak Tuhan bukan ketika dia mengatakan firman Tuhan, tetapi ketika dia melakukan firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan memiliki nilai lebih ketika dia melakukan firman Tuhan. Ketika kita
menerima Yesus, dan ketika kita mengaku Dia sebagai Tuhan kita, maka hidup kita juga melakukan perilaku sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan, dan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang menjadi janji kita di hadapan Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan sesuai dengan yang kita janjikan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk setia pada janji-Mu dan melakukan firman-Mu setiap waktu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.